Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia dari D4 Kebidanan semester 7 Universitas Megabuana Palopo. Di video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengembangan kepribadian dan profesionalisme bidan. Di mata kuliah ini ada beberapa pokok bahasan yang saya akan bahas secara singkat dan ada satu pokok bahasan yang saya akan jelaskan secara mendetail. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, kemudian adapun tujuan dari mata kuliah ini yaitu agar mahasiswa mampu menyadari potensi diri, kemudian memiliki kepribadian yang baik, menjadi diri sendiri dengan karakter yang positif, sehingga dapat mengembangkan dirinya secara optimal dalam upaya peningkatan kualitas diri pada saat jadi bidan. Nah, adapun bahan kajian atau materi-materi yang dibahas dalam mata kuliah ini yakni ada konsep pengembangan kepribadian, pengenalan diri dan keunggulan diri, kepribadian sukses, profesionalisme bidan, kecerdasan emosional, bidan berkarakter, kerjasama, etika dan etos kerja, kualitas kepemimpinan, serta manajemen, di mana di manajemen ini dibahas mengenai manajemen waktu, manajemen stres, dan manajemen konflik. Yang pertama di sini ada konsep pengembangan diri. Di sini ada 3 konsep pengembangan diri. Yang pertama, menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, menjadi pribadi yang selalu positif. Kemudian yang ketiga, menjadi bidan profesional. Kita ketahui ada beberapa tipe kepribadian, yaitu ada sanguinis, melankolis, koleris, dan flegmatis. Nah, kemudian ada pengenalan diri dan keunggulan diri. Nah, di sini kita mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan memaksimalkan potensi pribadi melalui pemahaman konsep diri, peningkatan citra diri, harga diri, komunikasi, percaya diri, dan kepribadian yang utuh atau karakter yang baik dan positif untuk mencapai efektivitas dan kesuksesan serta bagaimana aplikasinya dalam ilmu kebidanan. Nah, kemudian ada kepribadian sukses. Nah, di kepribadian sukses ini ada beberapa hal yang sangat berpengaruh. Yang paling pertama itu adalah pikiran. Nah, kenapa pikiran? Karena pada saat kita berpikiran positif, maka hal-hal positif juga yang akan kita dapatkan. Jadi sebaliknya, jika kita berpikiran negatif, maka hal-hal negatif yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian yang kedua, perkataan. Di perkataan ini salah satu contohnya yaitu kita tegas mengemukakan pendapat yang kita miliki tanpa menyakiti hati lawan bicara. Kemudian tindakan. Tindakan di sini yaitu tidak contohnya tidak membalas hal-hal buruk yang mungkin dilakukan seseorang, entah itu mereka sengaja atau tidak sengaja. Kemudian kebiasaan mungkin ini sangat berpengaruh di dalam kepribadian sukses, karena orang-orang sukses tidak akan menunda-nunda pekerjaan seperti itu. Kemudian karakter di sini karakter sopan santun yang harus kita miliki atau berbuat baik kepada sesama gitu. Kemudian takdir, sesungguhnya jika kita berbuat baik, maka itu kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Maka apa yang kita lakukan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu juga yang akan kembali kepada diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian di sini profesionalisme bidan. Jadi profesionalisme bidan yaitu bagaimana kita mengembangkan kepribadian yang dimiliki dengan memaksimalkan potensi pribadi melalui pemahaman konsep diri, peningkatan citra diri, harga diri, komunikasi, percaya diri, dan kepribadian yang utuh atau karakter. Untuk
mencapai suatu efektivitas dan kesuksesan serta bagaimana aplikasinya dalam kebidanan. Nah, ada 3 profesionalisme bidan di sini yaitu keselamatan pasien, kepuasan pelanggan, dan peningkatan mutu profesional. Kemudian kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan emosional di sini yaitu kemampuan untuk mengelola, menerima, menilai, serta mengontrol emosi diri dari orang orang lain di sekitar. Nah, kemudian adapun bidan berkarakter. Bidan berkarakter mengenai sikap, attitude, dan ilmu. Nah, manusia berkarakter adalah manusia yang paling memiliki banyak manfaat bagi sesama. Nah, adapun beberapa kualitas karakter yaitu ketulusan, kerendahan hati, kesetiaan, positive thinking, keceriaan, tanggung jawab, percaya diri, kebesaran jiwa, easy going, dan empati. Tapi adapun eh, lingkungan yang bisa membuat eh, bisa sangat berpengaruh terhadap karakter kita. Misalnya lingkungan keluarga berpengaruh buruk di masa depan. Contohnya, nah jika kita ada di dalam posisi itu yang dapat membuat karakter kita kurang baik, maka yang harus dilakukan adalah keluar dari lingkungan tersebut, kemudian berusaha memperbaiki diri dan merubah karakter, kemudian tetap berbakti kepada kedua orang tua, kemudian di sini ada kerjasama, bagaimana cara kita bekerja sama, misalnya kita sebagai bidan bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain, contohnya seperti perawat, dokter, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa bekerja sama dalam satu tim dengan baik. Kemudian etika. Etika adalah hal yang sangat penting di dalam melakukan pelayanan. Kemudian kualitas kepemimpinan. Kualitas kepemimpinan, apakah kita bisa memimpin uh, atau tidak. Kemudian manajemen waktu, manajemen stres dan konflik, manajemen waktu, bagaimana kita bisa memanage waktu, bagaimana kita bisa mengatur waktu kita untuk melakukan pelayanan. Kemudian manajemen stres dan manajemen konflik. Di sini saya akan membahas sedikit tentang peningkatan profesionalisme bidan saat ini dan di masa depan. Profesionalisme. Jadi profesionalisme adalah kehandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti. Nah, di profesionalisme bidan, pengertian profesionalisme bidan itu sendiri yaitu mengembangkan kepribadian yang dimiliki dengan memaksimalkan potensi melalui konsep diri, peningkatan citra diri, harga diri, komunikasi, serta percaya diri dan kepribadian yang utuh atau karakter untuk mencapai efektivitas dan kesuksesan serta bagaimana kita mengaplikasikannya dalam ilmu kebidanan. Karakteristik profesionalisme. Yang pertama, profesionalisme itu menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil, sehingga dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu, atau dengan kata lain kita harus terus belajar. Kemudian yang kedua, profesionalisme itu memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan atau melalui pendidikan. Kemudian profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat yang tidak mudah putus asa, tidak mudah puas, dan sampai hasilnya tercapai. Kemudian profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan atau kita melakukan itu dengan keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup. Kemudian yang kelima, profesionalisme itu memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan sehingga terjadi efektivitas kerja yang tinggi.
hal yang dibutuhkan dalam peningkatan profesionalisme bidan saat ini dan masa depan. Yang pertama, bidan seharusnya berperan sesuai dengan kompetensi dan profesinya. Jadi bidan melakukan hal-hal yang eh, hanya menjadi tugasnya. Itu. Kemudian yang kedua, sering mengikuti pelatihan-pelatihan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang unggul serta yang menjunjung tinggi etika dan hukum kesehatan. Kemudian menambah pengalaman kerja dan mengikuti pelatihan motivasi dan komunikasi persuasif. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and terima kasih sudah menonton.